Nikah massal untuk para PMI yang ada di Taiwan periode kedua resmi dilakukan oleh KDI. Teman-teman kalau tahu ya, beberapa tahun lalu udah agak lama sih itu ada pernikahan massal di KDI, di mana pernikahan massal ini itu resmi negara ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, biasanya kan yang teman-teman nikah di Taiwan itu gini, kalau kita teman-teman nikah di masjid pakai penghulu, kemudian ada surat, itu surat putih, surat sertifikat, itu yang katanya di Indonesia nanti bisa diklaim di KUA, itu tidak bisa ya. Banyak teman-teman semuanya yang mencoba itu karena itu bukan negara. Nah, kali ini KDI Taipei untuk yang kedua kalinya itu mengadakan nikah massal juga ya, dan ini tidak perlu diklaim di KUA karena sudah dapat surat nikah sebagaimana menikah di Indonesia. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang nikah siri ya di Taiwan bersama pasangannya, karena banyak sekali yang nikah siri biaya 13.000 sampai 18.000, kemudian mengadakan di masjid-masjid tertentu itu. Nah, daripada nanti di Indonesia kalian harus bangun nikah lagi, harus menikah lagi, mendatangkan penghulu lagi dan lain sebagainya, lebih baik ini dah ikut aturan ini yang ada di KDEI ini. Lumayan karena nanti pulang ke Indonesia statusnya sudah resmi negara. Nah, kapan ini pendaftarannya dibuka? Nah, untuk teman-teman semuanya, nikah massal KDEI tahap 2 ini akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2023 nanti. Awalnya akan dilaksanakan 24 September tapi terus ditunda menjadi 8 Oktober 2002. Kalau sekarang bulan Agustus, September, Oktober berarti tinggal 2 bulan lagi. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman semuanya yang saat ini statusnya sudah menikah di Taiwan, nikah siri di masjid, ataupun yang sedang akan menikah. Nah, ini kesempatan nih untuk menjadi resmi secara negara. Lalu bagaimana cara mendaftarnya, kapan dibukanya? Nah, untuk pendaftaran sendiri katanya KDI itu dibuka mulai 7 Agustus nanti ya. Ini sekarang beberapa hari lagi, kalau sekarang tanggal 3 berarti 4 hari lagi dibuka pendaftarannya mulai 7 Agustus sampai dengan 8 September nanti. Nah, untuk teman-teman semua yang mau mendaftar tidak usah capek-capek jauh ke KDI, cukup di link deskripsi saya sertakan link pendaftarannya. Nanti kalau teman-teman lolos verifikasi, teman-teman akan dipanggil ke KDI. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftar nanti akan diverifikasi data-datanya itu tanggal 1 sampai 8 September ya 2023. Nah, 1 sampai 8 September verifikasi data. Jadi kalau teman-teman daftar lebih baik sebelum bulan September ini segera daftar ya. Nanti kalau datanya udah diverifikasi oke, maka masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengumuman siapa yang boleh mengikuti nikah massal di KDEI dan siapa yang tidak lolos itu pada tanggal 8 September nanti. Nah, jika teman-teman semuanya pada tanggal 8 September nanti lolos ya ikut pernikahan massal di KDEI, maka teman-teman semuanya harus interview. Interviewnya dilaksanakan pada tanggal 16 dan 24 September mendatang. Nah, di interview inilah teman-teman harus ikut interview, karena kalau tidak ikut nanti gagal, tidak masuk ke pernikahan massal. Nah, apa sih keuntungannya? Nanti kita sebutin ya di belakang. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu konseling pranikah yang diadakan pada tanggal 27 September nanti. Dan setelah itu adalah pelaksanaan nikahnya sendiri yang akan dilaksanakan pada 8 Oktober 2023. Nah, tempatnya nanti di mana, seperti apa akan diumumkan belakangan ya. Untuk hal itu nanti ini adalah kabar baik lagi ya untuk teman-teman semua yang ada di Taiwan. Nah, untuk teman-teman semuanya, syaratnya apa sih? Syaratnya keduanya harus warga negara Indonesia. Kalau yang satu Taiwan nggak bisa. Kalau yang satu Taiwan, teman-teman hubungin saya aja, nanti saya hubungkan ke orang atau ke EO yang biasa ngurusin pernikahan Taiwan Indonesia dengan harga yang lumayan murah. Itu kalau Indonesia vs Taiwan. Tapi kalau ini Indonesia dengan Indonesia. Nah, teman-teman bisa daftar ini di QR code di sini, tinggal scan aja, tinggal daftar, nanti setelah itu klik ikuti panduan seterusnya. Dan nanti untuk pemberkasan menyerahkan data-datanya bisa di gedung KDI Taipei di lantai 2. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah pertama KTP atau eKTP dan juga KK kedua calon mempelai. Kemudian paspor kedua calon mempelai dan juga ARC ya, itu pasti paspor dan ARC. Kemudian yang disebutkan adalah KK dan KTP juga, orang tua atau wali ya, orang tua ataupun wali. Nah, ketiga hal tadi cukup fotokopinya saja yang diserahkan ataupun soft copy yang bisa dikirimkan ke KDI. Nah, kemudian teman-teman semuanya yang di Indo, keluarga di Indo harus mencari surat keterangan dari KUA setempat yang berformat N7 ya.
Jadi nanti itu surat persetujuan dari KUA setempat yang nanti dilampirkan dan bisa dikirimkan ke teman-teman yang ada di Taiwan yang akan mengikuti nikah massal di Taiwan. Dan juga jangan lupa saat di KUA minta surat taukil wali ya dari KUA kecamatan, ada suratnya, ada formatnya di sana. Nanti kita lampirkan juga untuk syarat pernikahan yang ada di Taiwan itu. Kemudian akta kelahiran, fotokopi akta kelahiran kedua calon mempelai. Kemudian surat keterangan numpang nikah di KUA setempat ya. Contoh teman-teman ada di Madiun, kemudian pasangannya di Surabaya, maka yang di Surabaya itu minta surat numpang nikahnya di Madiun. Jadi cukup di satu KUA saja untuk surat-suratnya itu cukup di satu KUA, tidak perlu di Madiun minta di KUA, di Surabaya tidak, satu aja surat numpang nikahnya. Kemudian yaitu 2 saksi, fotokopi KTP 2 saksi, kemudian siapkan pas foto, nanti semuanya akan saya tampilkan di sini. Ini syarat-syaratnya ada di sini. Teman-teman silakan baca dan screenshot aja, dan juga ada surat pernyataan ya, surat pernyataan seperti masih lajang, kondisinya bisa menikah dan lain sebagainya, surat pernyataan dari KDI yang ditempeli materai 10.000. Nah itu untuk syarat-syaratnya ya. Nah ini kesempatan bagus biasanya ya teman-teman semua. Kalau di periode pertama dulu itu kan lumayan banyak ya, sekitar ada 7 kalau nggak 9 itu yang tahun lalu itu. Nah kalau teman-teman ngikutin nikah massal di KDI ini, positifnya adalah dapat bingkisan. Dapat bingkisan pertama, kedua diabadikan, foto-foto kalian akan dipajang di fanpage-nya KDI juga. Kemudian ya ini resmi di Indonesia, tidak usah menikah lagi. Yaitu profitnya atau keuntungannya nikah di KDI, dan tentu free ya. Kalau tahun lalu free, semoga tahun ini free juga ya. Kalau tahun lalu sih free. Dan ini kuotanya ada 30 pasang. Nah kesempatan daripada nikah mahal-mahal di masjid masih siri, di Indonesia masih harus bangun nikah lagi, lebih baik ikut ini udah free, nanti dapat bingkisan juga dari KDI. Mantap, Taiwan emang sadu.